Shalom, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang teori atom Dalton sampai teori atom modern. Tapi sebelum kita memahami tentang struktur atom, kita membahas terlebih dahulu bagaimana perkembangan teori dan model atom. Teori dan model atom dikemukakan pada abad ke-19. Bagaimanakah pendapat para ilmuwan mengenai teori dan model atom sebelum abad ke-19? Sebenarnya, gagasan mengenai atom telah dikemukakan sejak zaman Yunani. Tetapi kita fokus pada perkembangan teori dan model atom sejak abad ke-19 saja. Ini adalah model atom yang dikumpulkan. Ini juga menjadi gambaran yang dikemukakan oleh para ahli. Gambaran-gambaran model atom yang ada di slide pertama. Saya akan menjelaskan sedikit dari gambaran-gambaran model atom dari atom Dalton sampai kepada atom modern atau mekanika kuantum. Yang gambar yang pertama itu adalah gambar model atom yang diungkapkan oleh John Dalton. Yang berikut adalah model atom yang diungkapkan oleh Thomson. Dan yang berikutnya lagi adalah model atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Dan yang berikut adalah model atom yang dikemukakan oleh Bohr. Kemudian yang berikutnya lagi adalah sejarah penemuan neutron, yaitu partikel yang tidak memiliki muatan, dan ditemukan oleh Chadwick. Dan yang terakhir, teori atom yang terakhir adalah teori atom modern atau mekanika kuantum yang dimulai sejak tahun 1927 atau 1932 yang dikenal sebagai teori atom modern. Kita mulai sejak awal. Itu ketika bagaimanakah sebenarnya. Ini adalah gambaran perkembangan model atom dimulai dari Dalton dan seterusnya. Tapi sebelum membahas perkembangan teori dan model atom Dalton sampai teori atom modern, kita harus belajar dulu mengenai perkembangan awal. Sebenarnya teori atom itu adalah pertama kali ada seorang filsuf Yunani, yaitu Leucippus, dan muridnya Demokritus sekitar tahun 470 sampai 380-an 80 sesudah Masehi. Teori yang diungkapkan oleh Leucippus dan Demokritus ini yang kemudian nanti dikenal dengan istilah diskontinuitas. Tapi pendapat ini kemudian ditolak oleh Plato dan Aristoteles. Ia menyatakan bahwa kalau suatu materi itu adalah dipecah atau dibagi, maka selamanya akan dibagi terus-menerus. Nah, teori ini yang kemudian dikenal dengan istilah adalah kontinuitas. Teori ini sebenarnya teori yang merupakan apa yang dilakukan oleh Aristoteles dan Plato. Itu adalah penjelasan dari seorang filsuf Yunani yang lain,
Yang lain menyatakan bahwa materi di alam ini tersusun atas 4 komponen, yaitu tanah, air, udara, dan api. Nah, tapi kemudian teori ini saat beda pendapat. Saat beda pendapat, penjelasan tentang atom itu tidak berkembang. Karena atom tidak berkembang karena mereka berbeda pendapat. Tapi kemudian pada tahun 1800-an, seorang guru kimia dari Inggris yang namanya yakni John Dalton, ia mengemukakan satu teori yang menyatakan bahwa kalau untuk slide yang kedua itu kita tahu bersama bahwa itu adalah awal di mana perkembangan teori atom itu dimulai. Dan yang masuk kepada teori kepada slide yang ketiga itu menjelaskan tentang pendapat seorang guru kimia dari Inggris. Ia menyatakan bahwa pendapatnya bahwa materi tersusun atas partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi yang disebut atom, dan kata atom sendiri memiliki 2 kata. Yang pertama adalah A yang artinya adalah tidak, dan kata yang kedua adalah tomos yang artinya terbagi. Jadi arti dari kata atom yaitu tidak terbagi. Artinya atom itu tidak dapat dibagi lagi. Dan kita masuk kepada slide yang keempat. Itu dimana teori tentang atau pendapat seorang ahli yang namanya John Dalton. Ia menyatakan bahwa materi terdiri atas partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Dan unsur adalah materi yang tersusun atas atom-atom sejenis dengan ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Dan yang berikut, senyawa tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih. Atau dengan kata lain, hukum perbandingan tetap. Dan yang berikut, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dalam reaksi kimia, pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom-atom, atau dalam reaksi kimia tidak terjadi pemusnahan atom-atom. Atau dengan kata lain, atom sendiri adalah hukum kekebalan massa. Dengan diberikan contoh yang kita lihat bersama di slide yang berikut, sudah ada tanda-tanda yang bisa kita lihat untuk mempermudah kita dalam memahami sebuah atom, yaitu yang pertama, atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Artinya atom itu tidak bisa dibagi lagi karena partikel tersebut sangat kecil sehingga sudah tidak bisa dibagi lagi. Dan yang kedua,
atom dari suatu unsur memiliki sifat yang sama. Artinya sebuah atom terbentuk itu menurut para ahli John Dalton, jika atom terbentuk itu karena memiliki kesamaan atau sifat yang sama. Dan pendapat yang berikut, atom dari unsur yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda pula. Menurut John Dalton, bahwa ketika atom berasal dari unsur yang berbeda, maka sifatnya berbeda juga. Jadi ketika atom itu berasal dari unsur yang berbeda, berarti sifatnya juga berbeda. Meskipun mereka sudah dapat bersatu dalam suatu reaksi. Dan yang berikut lagi, senyawa terbentuk dari gabungan dari beberapa atom. Jadi terbentuknya senyawa atau terjadinya senyawa itu karena ada penggabungan dari dua unsur ataupun tiga unsur. Seperti contohnya natrium dan juga Cl ketika digabungkan menjadi suatu senyawa yang namanya natrium klorida. Ini contohnya seperti itu ya. Contoh kecil saja, salah satu contoh dari 1000 bahkan miliaran senyawa begitu. Dan kita maju atau kita lanjut kepada slide yang berikut. Ini adalah slide yang berikut tentang kelebihan serta kelemahan dari pendapat teori tentang John Dalton. Meskipun teorinya bagus, tetapi dia memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya adalah yang ada, dia memiliki dua kelebihan. Yang pertama, John Dalton mampu menjelaskan hukum kekebalan massa. Dan yang kedua, John Dalton juga mampu menjelaskan hukum perbandingan tetap. Tetapi dia memiliki 3 kelemahan. Kelemahan yang pertama itu asumsinya bahwa semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang sama. Terbukti tidak benar. Dan kelemahan yang kedua adalah bahwa selama reaksi kimia atau tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, tidak mengalami perubahan teori, dan ini kurang tepat karena bisa terjadi perubahan. Dan kelemahan yang ketiga, teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dan menghantarkan arus listrik. Ya, itu adalah tiga kelemahan yang dimiliki oleh John Dalton. Dan yang kita masuk kepada slide yang berikut, teori tentang Thomson. Ya, Thomson ya. Thomson sendiri berpendapat bahwa atom adalah bola pejal yang bermuatan positif yang tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Dan yang kedua, ia berpendapat bahwa jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Yang dimaksud dengan bola pejal itu adalah bola yang terisi penuh, tidak ada ruang kosong atau rongga udara di dalam. Contohnya seperti kelereng. Kelereng kan dia padat, bentuknya padat dan tidak memiliki rongga udara, tidak seperti bola pingpong yang di dalamnya ketika dipecah ada rongga udara di dalam. Itu adalah salah satu contoh yang mungkin dapat mempermudah kita untuk memahami apa itu atom menurut
menurut Thomson. Kita masuk di dalam slide yang berikut tentang kelebihan, ya, kelebihan dan juga kelemahan. Meskipun teori yang sangat bermanfaat juga, tetapi ia memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kelebihannya adalah ia mampu atau dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam suatu atom atau di dalam atom. Dan kelemahannya adalah ia tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Ya, itu adalah kelemahan dan kelebihannya. Kita masuk di slide yang berikut tentang teori tentang Rutherford. Rutherford berpendapat bahwa atom merupakan bola yang berongga dengan massa atom terpusatkan pada inti atom yang sangat kecil yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan positif. Contohnya itu gambar bisa dilihat ya, secara mudah sudah menggambarkan kepada kita untuk mempermudah kita untuk melihat bagaimana sebenarnya maksud yang dan tujuan yang sudah dikemukakan oleh Rutherford. Ya, bisa lihat gambar sangat jelas ya buat kita semua. Dan yang berikut kelemahannya dan kelebihan. Kita masuk di slide yang berikut tentang kelemahan dan juga kelebihan tentang Rutherford. Ya, jadi kelemahan dari Rutherford itu kelebihan dari Rutherford sendiri itu adalah membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Dan kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh dalam inti atom. Dan yang berikut kita masuk di slide yang berikut, kita masuk dalam teori atom Niels Bohr ya. Kita masuk di Bohr. Bohr sendiri berpendapat bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif sebagai pusat. Massa atom dan elektron beredar mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Lintasan elektron atau kulit atom orbital atau orbit. Dan pendapat yang kedua adalah selama elektron bergerak pada lintasan stasioner, tidak memancarkan atau menyerap energi, tidak terjadi perubahan energi. Ya, itu adalah pendapat dari Bohr. Kita masuk di slide yang berikut tentang kelebihan dan kelemahan teori atom Niels Bohr. Kelebihan atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Dan kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Dan pendapat yang kedua atau kelemahan yang kedua, tidak bisa menjelaskan adanya ketidakpastian Heisenberg. Dan yang berikut, tidak bisa menjelaskan efek zaman ya. Dan yang berikut, tidak bisa menjelaskan efek star. Dan yang berikut atau yang terakhir, tidak bisa menjelaskan garis spektrum atau atom besar. Itu adalah
kelemahan dan juga kelebihan dari atom newsport. Dan yang berikut kita masuk pada mekanika kuantum atau teori atom modern. Teori atom modern dasarnya sifat elektron sebagai partikel maupun gelombang. Dan yang berikut sifat dualisme partikel gelombang. Partikel-partikel kecil bermuatan yang bergerak dengan kecepatan tinggi dapat bersifat gelombang. Dan yang berikut gelombang posisi elektron adalah tidak pasti. Hanya yang dapat ditentukan mengenai keberadaan elektron dalam atom adalah daerah dengan peluang terbesar untuk menentukan elektron daerah tersebut dinamakan orbital. Yang disebut orbital. Dan yang terakhir, slide yang terakhir itu seperti yang kita lihat di slide yang awal, bahwa itu adalah bentuk-bentuk gambar dan model atom yang dikemukakan oleh para ilmuwan, mulai dari teori atom Dalton sampai kepada mekanika kuantum atau teori atom modern. Dan ini adalah cara awal sampai akhir dalam masa perkembangan teori atom. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Salam, bye bye.